Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara merupakan kantor wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara terletak di Jalan Abu Nawas nomor 7A di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya adalah visi dan misi Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Visi Kementerian Hukum yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Misi sesuai dengan 8 butir Astacita yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Kemudian dalam pelaksanaannya, Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara berpegang pada tata nilai pasti, yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Struktur organisasi kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Kantor wilayah ini dipimpin dan dikepalai oleh kepala kantor wilayah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan layanan hukum serta kekayaan intelektual di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat 2 divisi di kantor wilayah, yaitu Divisi Pelayanan Hukum yang berfokus pada penyediaan layanan hukum kepada masyarakat. Divisi Pelayanan Hukum mempunyai 2 bidang, yaitu bidang pelayanan administrasi hukum umum yang menangani layanan hukum umum seperti pengesahan akta, notaris, dan lain sebagainya. Kemudian ada bidang pelayanan kekayaan intelektual yang menangani pendaftaran dan pelindungan kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua ada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang bertugas menyusun, mengkaji, dan membina pelaksanaan peraturan perundang-undangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu ada bagian tata usaha dan umum yang mendukung administrasi internal kantor wilayah, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Bagian ini memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan lancar dan sesuai prosedur. Kemudian bagian yang kedua adalah tugas dan layanan yang saya lakukan di kantor wilayah atau di unit kerja. Yang pertama adalah peran analis kekayaan intelektual. Sebagai analis kekayaan intelektual ahli pertama, peran utama saya adalah melakukan analisis, pendampingan, dan fasilitasi terkait pendaftaran serta pelindungan kekayaan intelektual. Saya juga berperan dalam memberikan rekomendasi teknis, melakukan verifikasi dokumen, serta menyusun laporan yang mendukung pengambilan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Yang kedua adalah layanan yang akan dihadirkan. Yang pertama, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, paten, dan sebagainya. Yang kedua, konsultasi dan sosialisasi mengenai prosedur serta manfaat perlindungan kekayaan intelektual. Yang ketiga, pendampingan penyusunan dokumen permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. Yang keempat, penyediaan informasi dan edukasi publik terkait kekayaan intelektual. Yang ketiga, standar layanan yang dicapai. Yang pertama, kepastian waktu layanan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kejelasan dan kemudahan prosedur layanan. Yang ketiga, keterbukaan informasi terkait biaya, persyaratan, dan tahapan layanan. Yang keempat, kepuasan pengguna layanan melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan. Poin yang keempat adalah kontribusi pada tujuan besar instansi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi masyarakat atas hasil cipta dan inovasi. Yang kedua, mendorong iklim inovasi dan kreativitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas sejalan dengan visi Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan yang prima. Bagian yang ketiga adalah refleksi diri. Yang pertama, ciri Smart ASN yang sudah dijalankan. Sebenarnya ciri Smart ASN itu banyak, tapi di sini saya mengambil 4 poin saja. Yang pertama, digitalisasi dan adaptif. Menggunakan layanan online kekayaan intelektual untuk mempermudah pendaftaran kekayaan intelektual sehingga layanan lebih cepat dan efisien bagi masyarakat. Serta saya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan sistem digital dan kebijakan baru. Yang kedua adalah inovatif, dengan menciptakan cara baru dalam memberikan pendampingan seperti membuat panduan singkat atau infografis agar pemohon lebih mudah memahami prosedur pendaftaran kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah kolaboratif,
dengan bekerja sama dengan rekan unit kerja, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan layanan kekayaan intelektual dapat diakses secara luas dan tepat sasaran. Yang keempat adalah kompeten. Saya terus memperbarui pengetahuan tentang regulasi kekayaan intelektual, prosedur pendaftaran, serta penggunaan sistem layanan digital kekayaan intelektual sehingga mampu memberikan informasi dan pendampingan yang akurat kepada masyarakat maupun UMKM. Yang kedua adalah hal-hal apa saja yang masih bisa ditingkatkan. Yang pertama, penguasaan teknologi informasi yang lebih mendalam, misalnya penggunaan data analitik untuk memetakan potensi kekayaan intelektual di wilayah. Kemudian yang kedua adalah kemampuan komunikasi publik, agar sosialisasi kekayaan intelektual bisa lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Yang ketiga adalah kolaborasi lintas sektor, dengan pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kreatif untuk memperluas jangkauan layanan kekayaan intelektual. Yang ketiga, hal sederhana yang dilakukan agar kinerja pelayanan unit lebih baik dan berdampak adalah yang pertama, menyediakan panduan singkat tentang pendaftaran kekayaan intelektual yang mudah dibagikan ke masyarakat melalui media sosial atau brosur sehingga layanan lebih cepat dan dipahami. Yang kedua, meningkatkan keramahan dan respon cepat dalam komunikasi baik tatap muka maupun melalui media daring sehingga pengguna layanan merasa lebih diperhatikan.